Halo semuanya, perkenalkan nama aku Martina Olerta Siringoringo dengan NIM 0704 1282 328146 dari kelas Diplomasi Komersial L1 kelas A. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang project dari atau materi dari kelompok kami, yaitu tentang Green Cold Chain Project. Sebelum masuk ke penjelasan tentang project ini, kita harus tahu project ini tuh diinisiasi oleh siapa dan bagaimana background dari mereka berdua. Yang pertama itu diinisiasi. Project ini tuh merupakan inisiasi dari atau kerjasama antara Indonesia dan Swedia. Untuk latar belakangnya itu sendiri, yang pertama negara Indonesia. Kita semua tahu bahwa negara Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan penghasil produk perikanan yang besar. Tapi hasil laut mereka tuh cenderung mudah rusak karena sistem penyimpanan mereka tuh yang belum efisien. Selain itu, biaya energi yang tinggi dan emisi karbon yang besar dari sistem pendingin yang konvensional itu pada akhirnya. Sedangkan Swedia itu sendiri merupakan negara maju dengan teknologi hijau dan sistem logistik yang efisien. Oleh karena itu, kedua negara ini cenderung bekerja sama dalam sebuah proyek Green Gold Chain yang menciptakan rantai dingin berkelanjutan antar kedua negara, di mana proyek ini tuh berangkat dari kebutuhan Indonesia akan sistem penyimpanan pangan yang efisien dan ramah lingkungan, sementara Swedia yang mempunyai teknologi yang bisa menjawab tantangan akan hal itu. Apa sih tujuan dan perumusan permasalahan dari kerjasama ini? Tujuan dari proyek ini itu sendiri yang pertama, meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan khususnya dalam perikanan antara kedua negara. Yang kedua, mendorong penggunaan energi bersih dalam penyimpanan dan transportasi antar kedua negara. Yang ketiga, mendukung ekonomi hijau dan transisi energi nasional. Yang keempat, memperkuat kerjasama diplomasi komersial antara Indonesia dan Swedia itu sendiri. Di mana proyek ini tuh bukan tentang teknologi saja, tapi juga bagian dari strategi diplomasi komersial untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Swedia itu sendiri. Konsep utama dari proyek ini itu ada dua. Yang pertama itu diplomasi komersial dan para diplomasi. Untuk diplomasi komersial itu sendiri merupakan kerjasama antar negara untuk kepentingan ekonomi, baik itu dari sisi Indonesia ataupun dari sisi Swedianya. Yang kedua para diplomasi, di mana peran pemerintah daerah, bukan hanya pemerintah pusat, dalam hubungan luar negerinya. Di mana hal ini berarti bukan cuma pemerintah pusat saja, tapi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga riset itu ikut juga terlibat dalam kerjasama ini. Di mana melalui diplomasi komersial ini, Indonesia dan Swedia itu membangun kerjasama ekonomi hijau, sedangkan lewat para diplomasinya, daerah-daerah seperti Belitung, Sorong itu bisa berperan langsung dalam proyek ini. Untuk mekanisme dan tahapan dari proyek ini sendiri, kami membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama itu penetapan wilayah potensial. Misalnya dari POV Indonesia, ada daerah-daerah seperti Belitung, Belawan, Tual, Sorong yang menjadi fokus utama penghasil perikanan dari sisi Indonesia. Yang kedua, kolaborasi teknologi dan investasi, di mana dari Indonesia kita melibatkan Kementerian Perdagangan, BKPM, Bisnis Sweden, dan KBRI Stockholm. Yang ketiga itu kita akan melakukan pelatihan dan perisetan bersama, di mana BRIN dari Indonesia dan RISE dari Swedia bekerja sama dalam transfer pengetahuan. Yang keempat atau yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi, di mana kita akan melakukan penilaian efektivitas sistem rantai dingin dan dampaknya terhadap emisi. Di mana implementasi proyek ini itu dilakukan dengan bertahap, mulai dari pemetaan wilayah hingga riset bersama antar lembaga dari kedua negara. Untuk manfaat dari kerjasama ini itu sendiri, yang pertama itu bagi Indonesia, meningkatkan kualitas dan daya tahan produk ekspor. Yang kedua itu menurunkan emisi karbon dan menciptakan lapangan kerja baru, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang menjadi daerah potensial. Sedangkan untuk Swedia itu sendiri, yang pertama memperluas pasar teknologi hijau. Yang kedua, meningkatkan kerjasama riset dan diplomasi pembangunan. Yang ketiga itu ada memperkuat reputasi internasional dalam inovasi berkelanjutan, di mana proyek ini tuh memberikan manfaat ganda baik bagi Indonesia yang memperkuat ekonomi hijau dan bagi Swedia yang memperluas inovasi teknologinya terutama kepada pasar di Asia. Di mana
Iya, pemerintah daerah di Indonesia itu bisa aktif ikut lewat yang pertama, promosi investasi daerah. Yang kedua itu ada kerjasama antar kota, contohnya itu Sulawesi Utara dengan Gothenburg yang ada di Swedia. Yang ketiga itu ada pelatihan SDM lokal dan penguatan UMKM. Yang keempat, ketiga hal ini tuh menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya dilakukan oleh pusat, tapi juga daerah. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa Green Quotient Project ini merupakan contoh nyata diplomasi ekonomi hijau, di mana kolaborasi ini menunjukkan hubungan antara Indonesia dan Swedia yang saling mengunjungkan, di mana proyek ini tuh berkontribusi terhadap yang pertama ketahanan pangan nasional, yang kedua pengurangan emisi karbon, dan yang ketiga itu pembangunan berkelanjutan dari SDGs. Kesimpulannya, proyek ini tuh bukan sekedar kerjasama ekonomi, tetapi juga langkah strategis menuju masa depan hijau yang berkelanjutan di antara dua negara, yaitu Indonesia dan Swedia. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai materi kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.